Kalau datang ke Swiss pas akhir tahun kayak gini, kita bisa merasakan dinginnya udara di Eropa, sekaligus merasakan salju asli. Wahana ice skating ini menjadi salah satu destinasi liburan untuk warga lokal maupun turis mancanegara loh. Karena menggunakan es buatan, setiap 3 jam sekali arena ice skating ini harus dibersihkan. Ya maklum aja, karena arenanya terbuka, jadi daun-daun kering dan debu jadi lebih gampang nempel. Menghabiskan akhir tahun sekaligus menyambut tahun baru di benua biru Eropa. Wah, bucket listnya traveler negara tropis kayak kita nih. Kalau teman-teman datang ke Belanda saat musim dingin, pasti banyak menemukan kue bulat dengan rasa manis ini. Kue khas Belanda ini juga biasanya disajikan pada acara perayaan, terutama pada saat malam tahun baru. Namanya oliebollen. Ya, kue odading versi Belanda gitu deh. Unyil mau ngajakin teman-teman di rumah buat jalan-jalan virtual keliling Eropa nih. Dimulai dari melihat pembuatan odading ala Belanda. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Di Amsterdam, Unyil menemukan toko roti dan kue yang sudah menjual oliebollen selama lebih dari 50 tahun. Kenalkan, ini namanya Om Fred dan Om Kurt. Om Kurt adalah pemilik generasi kedua toko roti ini. Sedangkan Om Fred adalah pembuat oliebollen sejak 45 tahun yang lalu. Wih. Oh iya, tahun 1998 silam, Om Fred pernah menjadi pembuat oliebollen dengan cita rasa terbaik di Belanda loh. Keren. Oke, lanjut buat oliebollennya ya. Bahan-bahannya sebenarnya mudah kita temui di Indonesia kok. Ada tepung, telur, susu, ragi. Bisa juga ditambahkan kismis dan potongan apel. Oke, adonan didiamkan dulu sampai mengembang. Ya, kira-kira butuh selama setengah jaman gitu deh. Nah, kalau sudah mengembang kayak gini, adonan sudah bisa digoreng di minyak panas. Oh iya, oliebollen sendiri sebenarnya bukan panganan asli Belanda. Ada yang bilang sih kue ini pertama kali dibuat oleh orang Jerman. Tapi ada versi lain juga. Kalau oliebollen diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-15. Yang jelas sejak abad 17, oliebollen jadi panganan wajib saat musim dingin di bulan Desember. Goreng-goreng hingga oliebollen berubah warna kecoklatan. Wanginya bikin Unyil lapar deh. Oliebollen biasa disantap dengan taburan gula halus. Mirip kayak donat buatan emak nih. Rasa oliebollen sebenarnya nggak beda jauh sama donat yang sering kita makan sih. Cuma ada rasa asam-asam gitu. Karena selama proses pengembangan, si ragi bekerja dan menghasilkan rasa asam. Wah, memang afdolnya oliebollen beli di toko-toko gini nih. Harganya juga bervariasi, mulai dari Rp16.000. Buat teman-teman yang suka kuliner ekstrim, wajib mencoba sashimi versi Belanda ini nih. Namanya herring. Yap, seperti sushi di Jepang dan naniura di Indonesia, Belanda juga punya kuliner ikan mentah. Herring sudah menjadi kudapan orang Belanda sejak 600 tahun yang lalu loh. Ada banyak toko yang menjual kudapan ini. Salah satunya bisa kita temukan di sepanjang Pasar Albert Cape, Amsterdam, Belanda. Pasar ini merupakan pasar tradisional terbesar di Amsterdam. Mulai dari makanan sampai toko busana ada di pasar ini. Berdasarkan data yang Unyil dapat nih, dalam 1 tahunnya pasar ini bisa dikunjungi sebanyak 42 juta wisatawan, baik lokal ataupun asing. Keren. Oke, langsung saja yuk mampir ke kedai herringnya. Kedai ini legend loh, sudah berdiri sejak tahun 1916. Beuh, lama banget ya. Kenalkan, ini Om Frans. Om Frans ini adalah generasi kedua penerus kedai herring ini. Kalau dulu Om Frans dan keluarga menjual herring di sekitar rumahnya. Tapi sudah 10 tahunan ini beliau menjual herring di Pasar Albert Cape.
Ikan ini mentah dan disajikan dengan taburan bawang bombay dan juga acar mentimun. Ya, walaupun mentah, rasanya gurih-gurih gimana gitu. Karena sebelum disantap, ikan herring ini direndam dengan garam selama beberapa hari. Baru deh ikan herring bisa kita makan. Kalau dulu ya, orang-orang Belanda suka makan ikan herring utuh. 1 ekor langsung hap. Tapi biar nggak keselak, makannya harus benar. Ikan herring harus digantung vertikal dengan bagian kepala di bawah. Tapi sekarang sih, herring bisa disantap dalam bentuk potongan. Bahkan dimakan bersama roti juga bisa. Ikan herring atau yang memiliki nama latin Clupea haringus ini mirip dengan ikan sardens. Ikan ini merupakan ikan yang sering bergerombol. Mereka juga banyak ditemukan berlimpah di perairan beriklim sedang dan dangkal pada Samudra Pasifik Utara dan Atlantik Utara. Biasanya para nelayan berburu herring pada bulan Mei hingga Juli. Karena di bulan-bulan itu ikan herring lebih mudah ditangkap. Oh ya, nggak cuma sekedar jadi makanan ikonik loh. Ikan herring juga berjasa nih dalam perekonomian Belanda. Sampai-sampai ada istilah kalau Amsterdam dibangun oleh tulang ikan herring. Wih. Dulu ikan herring jadi komoditas utama dalam perdagangan Belanda. Apalagi setelah Willem Bokelzoen menemukan cara untuk mengawetkan herring. Metode pengawetan ala Om Bokelzoen ini dikenal dengan istilah gibbing. Insang dan bagian kerongkongan ikan akan dikeluarkan untuk menghilangkan rasa pahit. Sementara hati dan pankreas dibiarkan saat proses penggaraman. Untuk merangsang produksi enzim yang bikin ikan herring Belanda terasa lebih nikmat. Nah, kalau sekarang sih biasanya ikan herring akan disimpan di freezer supaya bisa kita nikmati sepanjang tahun. Orang Belanda suka makan herring karena mengandung gizi yang baik untuk tubuh, seperti omega 3, vitamin D, dan masih banyak lagi. Untuk 1 porsi ikan herring, harganya Rp45.000, sedangkan roti herring harganya Rp50.000. Makan-makan sudah. Sekarang kita cari minuman yang enak-enak dan sehat yuk. Sejak dulu minuman yang terbuat dari bahan herbal dipercaya memiliki manfaat untuk kesehatan. Salah satunya bunga kamomel yang diolah menjadi teh. Kota Ischusur di Luxembourg terkenal sebagai penghasil tanaman herbal. Seperti tanaman fenol, lavender, mint, dan kamomel. Wah, cantik banget ya kebun bunganya. Wah, pas banget nih kita lihat panennya. Truk ini khusus buat panen bunga kamomel. Nah, yang nyetir namanya Pak Alfred. Dalam sehari Pak Alfred bisa panen sekitar 50 kg bunga kamomel. Di dalam truk secara otomatis bunga-bunganya langsung terpisah batang dan daunnya. Setelah itu langsung dibawa ke pabrik. Di sana bunga-bunga cantik ini akan diubah menjadi teh. Ini dia nih tahap pertama. Bunga kamomel dipisah-pisah mana yang bagus dan mana yang tidak. Yang bisa dibuat jadi teh cuma bunga-bunga yang punya kualitas baik saja. Habis itu bunga dipanggang selama 3 hari di dalam oven dengan suhu maksimal 35 derajat. Proses pemanasannya memang sengaja dibuat perlahan atau dengan suhu rendah supaya khasiat dan aroma herbalnya tidak hilang. Nah, setelah kering, potong-potong bunga kamomel sampai menjadi serbuk. Jenis potongan seperti ini biasa disebut dengan fine cutting. Proses ini biar papier saja deh yang mengerjakannya. Nah, tinggal lanjut di packing nih. Oh iya, plastik harus hampa udara ya, supaya teh tidak cepat rusak karena terkontaminasi udara. Kemudian masukkan kantong teh dalam kotak. Masing-masing kotak berisi 20 kantong teh. Nggak boleh kurang ataupun lebih ya. Selanjutnya susun kotak teh ke dalam kardus. Lalu tutup dengan selotip. Sip deh. Teh herbal siap dijual deh. Kalau kalian sering mengalami sakit perut ataupun kena radang usus, coba deh minum teh bunga kamomel. Kandungan sari minyak kamomel serta zat flavonoid dan komarinya bisa menyembuhkan sakit perut juga radang usus.
Minum secangkir teh kamomel setiap pagi dipercaya bisa menyembuhkan sesak napas, juga membuat tidur jadi lebih nyenyak. Seru ya. Kita kemon. Dukungan pemerintah yang sudah memberikan jalur bagi para pesepeda membuat masyarakat di Belanda memilih menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. Pemerintah Belanda menyediakan jalur sepeda setidaknya 35.000 km di setiap provinsi. Tujuannya ya supaya pesepeda aman dan tidak terganggu oleh kendaraan roda 4 ataupun kendaraan lainnya. Biaya parkir yang mahal serta lahan yang sangat terbatas menjadi salah satu alasan banyaknya pesepeda di Belanda. Karena penggunaan sepeda terus meningkat tiap tahunnya, diperlukan tempat parkir yang memadai untuk menyimpan. Wah, Unyil beruntung banget nih bisa melihat langsung parkiran sepeda terbesar di dunia. Iya, stasiun sepeda Utrecht berhasil memecahkan rekor parkir sepeda yang sebelumnya dipegang oleh Tokyo, Jepang. Parkiran ini bisa menyimpan sebanyak 12.000 sepeda. Wih, keren banget ya. Stasiun Utrecht merupakan stasiun tersibuk di Belanda. Makanya pemerintah membangun parkiran sepeda sebagai fasilitas untuk masyarakat yang selalu melewati Utrecht. Tempat parkir sepeda ini dibangun di bawah tanah loh. Butuh kurang lebih 5 tahun untuk membangun parkiran sepeda terbesar ini. Parkiran sepeda Utrecht juga baru diresmikan Agustus tahun 2012 ini. Wah, benar-benar baru banget dibuka nih. Tempat parkir ini buka setiap hari selama 24 jam. Gedungnya memiliki 3 lantai. Masing-masing lorong dilengkapi indikator digital untuk memudahkan pesepeda menemukan tempat untuk memarkir. Tenang, tata pencahayaan juga cukup terang kok. Jadi para pesepeda nggak perlu takut karena gelap. Ditambah lagi ada kamera CCTV, jadi pasti aman deh. Tuh, lihat aja, mirip parkiran mobil ya, keren. Orang Belanda terkenal disiplin, makanya mereka sudah terbiasa memarkir sepeda dengan rapi. Ada 2 tingkat tempat meletakkan sepedanya, jadi kita bisa memilih mau yang di bawah ataupun di atas. Gak ribet juga kok. Tuh lihat, gak sampai 5 menit sepeda sudah terparkir rapi. Mantap. Parkir sepeda di sini gratis kok, asal gak lebih dari 24 jam. Lebih dari itu, pesepeda akan dibebankan biaya kurang lebih 1,25 euro atau setara dengan 20.000 per 24 jam. Parkiran sepeda ini ramai dengan pesepeda setiap Senin hingga Jumat pada jam-jam sibuk. Mulai dari jam 7 hingga 9 pagi. Sedangkan saat pulang bekerja di pukul 5 sore hingga 7 malam. Bukan main. Gede banget ini parkiran. Mirip bener sama parkiran mobil kayak di mal-mal. Iya Pak Oga, keren banget ya. Berarti kalau Pak Oga bawa beca, Pak Oga kesini. Bisa parkir di sini juga kali ya. Mau parkir di mana Pak? Biasanya kan sepeda Unyil aja yang parkir di sini. Dan Unyil. Ya udah Den, kita keliling lagi yuk. Kali aja ada yang jual sepeda second. Pak Oga mau beli. Iya, ayo. Amsterdam, ibu kota Belanda, merupakan salah satu kota ramah pesepeda sejak tahun 1978. Sepeda sudah menjadi transportasi sehari-hari untuk beraktivitas. Pergi bekerja, sekolah, bahkan belanja pun mereka menggunakan sepeda. Penggunaan sepeda di Belanda pun berkembang. Bukan hanya sepeda roda 2 saja, tapi sepeda kargo roda 3 yang lalu lalang di sekitar kota Amsterdam. Yap, sepeda kargo lagi marak banget di Belanda. Dengan sepeda kargo, pengendara lebih gampang membawa anak, belanjaan, bahkan hewan peliharaan di kota kargo. Nah, Unyil mau aja ke salah satu perusahaan yang memproduksi sepeda kargo nih. Lokasinya berada di kawasan Enkhuizen, Belanda. Kira-kira sekitar 70 km dari kota Amsterdam. Yuk, kita kemon! Perusahaan ini sudah memproduksi sepeda kargo sekitar 3 tahun ini. Sebenarnya sih sepeda kargo sudah lama ada,
Kira-kira kurang lebih 15 tahun yang lalu gitu deh. Di Belanda, susah mencari lahan parkir untuk mobil dan sepeda motor. Makanya si sepeda kargo banyak digunakan oleh masyarakat. Selain ramah lingkungan, bikin pengendaranya sehat juga kan? Sekalian olahraga gitu. Sepeda ini cukup ringan karena rak kargonya terbuat dari styrofoam. Kapasitasnya juga lumayan banyak, muat untuk 2 anak, serta dilengkapi dengan sabuk pengaman. Jadi, anak-anak bisa duduk dengan nyaman dan aman. Untuk rak kargonya sendiri sih bisa menampung berat 40 kg. Baterai pada sepeda ini bisa digunakan untuk jarak tempuh kurang lebih 100 km. Sementara untuk pengisian daya butuh waktu charge selama 7 jaman. Kalau beban yang dibawa terlalu berat, pengguna sepeda ini juga dilengkapi dengan gearbox otomatis atau gigi sepeda elektrik. Jadi kita masih bisa berkendara dengan aman tanpa perlu repot mengatur gigi sepeda. Untuk mengerjakan satu sepeda kargo dibutuhkan waktu sekitar 2 harian. Sepeda ini juga sudah dijual ke beberapa negara di Eropa loh, seperti Jerman, Belgia, dan masih banyak lagi. Wah, keren juga nih beca Pak Oga. Kalau bagus gini, berarti ongkosnya perlu dinaikin juga kayaknya. Aduh, Pak Oga mana sih? Aduh, Pak Oga nih iseng banget sih. Maaf Den, Pak Oga kira ini mesin untuk nyalain sepedanya. Mesin? Ini sih nggak pakai mesin Pak Oga. Yah, gimana sih? Ya udah, ayo Pak, kita cobain sepedanya yuk. Belanda menyediakan banyak pilihan kuliner enak kok. Kayak yang satu ini nih. Kalau yang ini pasti nggak ada yang nggak suka deh. Yap, coklat. Meski tidak memiliki tanaman kakao, sudah sejak lama Eropa dikenal sebagai penghasil olahan coklat terbaik di dunia. Makanya kalau melancong ke Eropa, kayak di Belanda ini, kita sering banget tuh menemukan toko coklat. Tante Sabin, sang pemilik toko coklat, sudah siap nih mau bikin coklat cranberry-nya. Yap, beliau masih suka turun langsung untuk membuat berbagai jenis coklatnya loh. Kira-kira ada lebih dari 50 jenis coklat. Wih. Nah, coklatnya diambil dari pabrikan yang ada di Belgia. Berbeda dengan coklat Swiss, coklat asal Belgia dikenal punya cita rasa yang lebih kuat. Soalnya kandungan kakaonya juga lebih tinggi. Dimasak dulu ya coklatnya supaya mencair. Oh iya, awalnya orang-orang Eropa hanya bisa menikmati coklat dalam bentuk minuman loh. Dulu minuman coklat hanya diperuntukkan bagi warga istana dan kaum elit. Soalnya coklat tergolong barang mewah. Baru deh pada tahun 1847 coklat padat ditemukan. Karena waktu itu harganya jauh lebih terjangkau daripada gula, coklat mulai menjadi dessert favorit orang-orang Eropa. Seiring berjalannya waktu, kreasi coklat padat yang semakin beragam membuatnya jadi suguhan wajib saat sedang santai atau berkumpul bersama teman-teman. Coklat yang sudah ada kita olah nih, didiamkan sekitar 1 jaman di suhu ruangan ya. Oh iya, sedikit info nih, Unyil mau kasih tips cara menyimpan coklat dengan baik dan benar. Simpannya jangan di freezer ya, soalnya coklat bakal menyerap lembab lebih banyak. Jadi ketika dikeluarkan bakal membuat coklat menjadi berembun dan mudah meleleh. Lanjut, celupkan dulu potongan coklatnya ke coklat putih, biar warnanya makin cantik ketika ditaburi cranberry. Oke, saatnya kita taburi coklat dengan cranberry. Duh, enak banget tuh. Cranberry yang digunakan berasal dari Australia. Biasanya dalam 1 hari pabrikan ini bisa menghabiskan sebanyak 20 kg cranberry kering. Cranberry digunakan sebagai topping karena buah ini juga punya banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Salah satunya, buah ini bagus untuk meningkatkan antioksidan dalam darah. Jika dikonsumsi secara rutin, cranberry mampu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Unyil mau cerita sedikit nih. Teman-teman, tahu nggak kalau penduduk Mesoamerika kuno
adalah orang pertama yang mengkonsumsi coklat sebagai minuman. Dan saat itu yang bisa mengkonsumsi coklat hanyalah dari kalangan bangsawan. Tapi lama-kelamaan konsumsi coklat menyebar. Dan akhirnya semua orang bisa menikmati manisnya coklat. Termasuk kita kan. Biasanya dalam satu hari, toko coklat ini bisa menjual sebanyak 200 potong coklat. Bahkan bisa lebih kalau lagi acara spesial, seperti Valentine's Day. Nih, Unyil kasih lihat varian coklat yang dijual di toko ini. Ada yang menggunakan walnut, marsipan, wijen, dan masih banyak lagi. Harganya juga bervariasi loh, mulai dari 130 ribuan. Kalau teman-teman suka yang mana nih? Kalau Unyil sih suka semuanya. Yuk kita kemon. Alright, sampai di sini dulu ya virtual traveling bareng Unyil. Semoga bisa menghibur teman-teman yang menghabiskan liburan di rumah saja. Berlibur di rumah bareng keluarga adalah pilihan terbaik karena laju pandemi semakin tinggi. Kalaupun terpaksa harus pergi, ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Selamat berlibur ya teman-teman.